Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, para karyawan-karyawati, ketua atau DKM masjid, dan juga yang saya muliakan Bapak Haji Robert Nitiyudo, Bapak Hari Salman selaku ketua masjid. Mudah-mudahan mereka berdua diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, dan selalu mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada saat hari ini kita bersama-sama berkumpul di masjid, beriktikaf di masjid dengan niat kajian dengan tema insyaallah mencari solusi dengan sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab beliau memiliki dua anak yang secara turun-temurun dari dua anak ini akan melahirkan nabi-nabi yang lain. Kalau kita tahu Nabi Musa itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Begitupun Nabi Isa, Yusuf, Yakub, Ishak, Sulaiman, Daud dan lain-lain itu dari Ishak. Satu lagi anak beliau adalah Nabi Ismail. Dan keturunan darinya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Selain Abul Anbiya, beliau ini mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya sampaikan perihal tentang Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim sangat banyak. Saking pentingnya ada satu surat namanya surah Ibrahim. Saking mulianya Nabi Ibrahim, setiap kali kita sholat, pas tahiyat, nama Nabi Ibrahim pasti disebutkan. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ada hal yang penting yang searah atau sejalan dengan tema kita masalah sujud atau sholat. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah seorang nabi yang dulunya belum dapat anak. Lama nunggunya. Beliau termasuk sosok yang memang berharap kepada Allah agar dikaruniakan anak, namun belum dapat anak. Berdoanya udah panjang, udah lama. Sampailah ma'asyarul hadirin, itu kan istri pertama beliau namanya Sarah. Ketika beliau, singkat kisah, nyampe di Damaskus, beliau pada saat itu ditawan dan istrinya pun menjadi sandaraan kerajaan, lalu dibebaskan. Dari hasil pembebasan ini, Nabi Ibrahim diberikan seorang budak yang namanya Hajar, yang kelak akhir dimerdekakan dan dinikahkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa udah panjang, pengen dapat anak. Dari Sarah nggak dapat. Ketika dapat Hajar dan dinikah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat anak. Anak pertama. Sarah sama Hajar pernah cemburu. Ini latar belakang kenapa ada yang namanya kota Mekah. Asal muasal pertama kali adalah kecemburuan antara Hajar sama Sarah. Bayangin aja, yang pengen punya anak lama itu Sarah, tapi nggak dapat. Ketika ada perempuan baru yaitu Hajar, malah harapan Nabi Ibrahim, harapan keluarga ini datang melalui, dianugerahkan oleh Allah perantaranya melalui Hajar. Maka ada kecemburuan sehingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk memindahkan Sayyidatuna Hajar ke Mekah. Perjalanan yang begitu panjang sampailah mereka berdua datang ke Mekah. Mekah pada saat itu, ma'asyarul hadirin, tempat yang gersang, tidak ada kehidupan sama sekali. Di dalam sebuah tafsir, yang mana tafsir tersebut ditulis oleh seorang ulama, Ibn Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu ada, kalau nggak salah itu tulisannya di kitab warna hijau itu Ibnu Katsir. Itu kalau saya nggak salah itu tafsirnya. Di tafsir tersebut disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam datang ke kota Mekah, jangankan manusia yang mau datang, hewan aja ogah datang. Saking gersangnya. Karena orang ketika datang ke sebuah tempat mencari sumber kehidupan.
Orang perantauan pun sama, merantau dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menghidupi dia atau menghidupi keluarganya. Sedangkan zaman dulu yang paling dicari, paling utama pertama kali adalah sumber air. Kalau sekarang kan banyak alat teknologi yang sangat canggih yang bisa mencari air, mengaduk air, ngegali air, buat sumur. Kalau zaman dulu enggak. Memang membutuhkan sebuah tempat yang mata air itu sangat dangkal sehingga enggak susah. Seekor burung yang pintar dan cerdas bahkan bisa mencari di mana letak tanah yang sumber airnya itu dangkal. Maksudnya dekat, nggak perlu kita ngegali puluhan meter, hanya ngegali beberapa mata airnya, sumber air keluar bermancar. Itu burung hurud yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nah, jadi sumber air pada saat itu di Mekah nggak ada sama sekali. Maka dari itu burung kagak mau ada yang datang. Rumputan kagak ada. Dan ungkapan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Ibrahim. Di juz 13. Ketika Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah bersama istrinya. Itu kan istri langsung ditinggalin aja. Ditinggalin tempat yang kagak ada kehidupan sama sekali. Istri sampai kaget. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Engkau pun langsung pergi begitu saja. Apakah ini adalah perintah dari Allah? Maka kata Nabi Ibrahim, iya ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar ngomong, kalau emang ini perintah dari Allah, idzan la yudayyi'na. Allah nggak bakal mengabaikan kita, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kita. Sebelum beranjak pergi, Nabi Ibrahim doa. Doanya tersebut juga mengandung pernyataan akan gersangnya kota Mekah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anakku, istriku di tempat yang tidak ada tetumbuhan sama sekali. Secara secara logika masyarul hadirin, ini Nabi Ibrahim bukan nitipin anak, bukan nitipin bini, nyelakain bini, nyelakain anak, kagak ada air, kagak ada makanan, orang aja kagak ada. Minta pertolongan kepada siapa? Sedangkan Nabi Ismail masih kecil. Beliau seorang perempuan yang seharusnya layaknya dilindungi gitu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah satu. Sebelum minta kepada Allah, seorang nabi kan ada doa yang dikabulkan. Setiap doa para nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim gak minta, ya Allah berikan anakku rizki, berikan anakku harta, berikan mereka kehidupan, berikan mereka panjang umur. Enggak, bukan itu yang diminta. Tempatnya gersang, ya Allah berikan sumber kehidupan. Enggak, minta air, kagak. Doa Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran. Di surah Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah. Itu doa pertama Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mendirikan sholat. Jadikanlah mereka orang yang pandai taat kepadamu, beribadah kepadamu. Dengan Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, dikabulkan oleh Allah. Anak-anaknya menjadi ahli ibadah. Istrinya pula menjadi seorang perempuan yang taat beribadah. Keluar sumber mata air. Yang hampir rata-rata masyarakat hadirin. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat, Zam-Zam itu mengalir. Dan dicari orang dari segala penjuru dunia ini. Dicari. Di mana-mana ada air Zam-Zam. Orang beli dengan mahal. Setiap orang ke sono pengennya minum air Zam-Zam. Sumur-sumur yang lain, kita contohkan sumur Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ada beberapa sumur yang pernah diberkahi oleh Rasulullah. Nabi pernah minum di situ, pernah juga Nabi berludah di situ, pernah juga cincin Nabi Muhammad jatuh di salah satu sumur Aris. Hampir sumur-sumur yang ada di kota Madinah itu semuanya udah kering sekarang. Bahkan sumur yang dulunya digunakan untuk memandikan Rasulullah itu namanya Bi'ir Gharas. Bi'ir Gharas. Artinya apa? Salat adalah solusi.
Dengan sholat, dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan makhraj, mendapatkan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan kita. Itu satu kisah sebelum kita membahas masalah secara detail dari hadis dan Al-Qur'annya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, sebelum kita masuk ke dalam tema langsung, ada sebuah kisah juga yang Allah abadikan di dalam surah Al-Imran. Ini kisah tentang Nabi Zakaria. Sama kejadiannya, mirip dengan Nabi Ibrahim. Yang mana beliau, Nabi Zakaria, nggak punya anak. Kalau Nabi Ibrahim akhirnya dapat anak. Dan beliau dengan sholatnya mendapatkan solusi sumber kehidupan. Berbeda dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, beliau adalah seseorang yang mengasuh Sayyidatuna Maryam. Jadi Sayyidatuna Maryam adalah seorang perempuan yang tinggal di Masjidil Aqsa. Tinggal di mihrabnya situ. Asal usul beliau tinggal di situ karena wakaf dari orang tuanya. Zaman dulu kan belum ada USG, Pak. Ya, belum ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, transvaginal belum ada. Sehingga ayahnya Sayyidatuna Maryam yang bernama Imran dan ibunya yang bernama Hannah niat, kalau anak ini lahir, saya akan wakafin. Kalau bahasa kita jadi marbot masjid, ngejaga masjid, saya nazar. Biasanya zaman dulu yang jadi marbot ya laki-laki. Karena kagak ada USG, nazar sudah terlontarkan, nggak bisa ditarik lagi. Tiba-tiba pada saat lahir, perempuan. Akhirnya nazar harus tetap dijalankan, harus dilaksanakan. Jadilah Sayyidatuna Maryam orang yang tinggal di mihrab untuk menjaga masjid tersebut. Karena dia seorang perempuan, butuh seorang pengawas, butuh seorang mahram yang menjaga, melindunginya, mengawasinya. Ditunjuklah seorang nabi pada saat itu namanya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Masyarul hadirin, Nabi Zakaria kebetulan udah keluarga tapi belum punya anak. Beliau yang ngurusin Sayyidatuna Maryam setiap hari nganterin makanan. Sampai pernah suatu hari ketika lagi nganterin makanan, tiba-tiba dalam mihrab udah ada makanan. Padahal mihrabnya kekunci, kagak ada yang bisa keluar. Kunci dipegang oleh Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria, qalat anna yakunul haki hadhi min indil, qalat anna yakul lak hadhi. Engkau dapatkan ini dari mana? Kata Sayyidatuna Maryam, qalat huwa min indillah. Aku dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mihrab itu pula Sayyidatuna Maryam alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah karunia berupa seorang anak. Beliau hamil di tempat tersebut tanpa adanya laki-laki, tanpa adanya suami. Yang pengen punya anak siapa? Nabi Zakaria, bukan Sayyidatuna Maryam. Malah yang dikasih siapa? Sayyidatuna Maryam. Yang akhirnya menyebabkan Nabi Zakaria malah bersedih hati lagi, doa lagi, Allah saya pengen banget punya anak. Ketika Sayyidatuna Maryam udah melahirkan anak, beliau keluar, tempat mihrab Sayyidatuna Maryam dimasuki oleh Nabi Zakaria. Beliau masuk di situ, beliau beribadah di situ, beliau sholat di situ. Pas lagi sholat, sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan doanya di dalam surah Al-Imran. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa tuh di situ. Lagi mana? Lagi sholat. Tiba-tiba langsung fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka akhirnya dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Ya kalau kita lihat secara logika nggak bakal mungkin menang, Pak. Ini bukan perang, keroyokan. Muslimin 313. Orang kafir Quraisy pada saat itu ada sekitar 1.000 orang. Ya, ada sekitar 1.000 orang. Sedangkan umat muslimin 313. Alhamdulillah. Ini kan bukan 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1 ya berarti perang, duel. 313. Ini 3 kali lipat. 1 lawan 3, 1 lawan 4. Belum lagi dengan persenjataan muslimin yang pada saat itu kurang. Pedang kurang, kendaraan kurang, kebanyakan jalan kaki, kebanyakan cuma pakai tombak doang, kagak ada yang pakai pedang. Sedikit di antara mereka yang pakai pedang karena keterbatasan tadi. Nabi Muhammad SAW pada saat malam hari sebelum perperangan Badar,
Beliau sholat dan berdoa kepada Allah setelah sholatnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Perperangan yang tidak mungkin dimenangkan oleh umat muslimin, tapi ternyata Allah menangkan. Allah turunkan bala tentara, Allah turunkan bantuan berupa para malaikat untuk membantu perperangan tersebut dan Nabi Muhammad dimenangkan oleh Allah. Ini baru 3 kisah. Masih banyak lagi kisah-kisah di dalam Islam, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, yang menunjukkan bahwasanya kalau pengen dapat solusi, kalau pengen dapat jalan keluar, kalau pengen dapat keselamatan, jangan tinggalkan sholat. Ini sholat, ma'asyarul hadirin, adalah hubungan kita dengan Allah. Kita di dalam hidup, tidak ada yang namanya orang kagak ada dapat masalah. Nggak ada satupun orang hidup di dunia ini nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada problem. Dan problem orang beda-beda, nggak bisa kita semua samakan. Lalu apakah problem itu tanda Allah benci sama kita? Enggak. Ketika seseorang diberikan musibah oleh Allah, justru itu tanda Allah cinta sama dia. Apa dalilnya? Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang diberikan problem lebih berat, lebih besar daripada Nabi Muhammad. Baik dari cacian, hinaan, sakit, keluarga. Nabi Muhammad dari kecil udah ditinggal oleh keluarganya. Dari umur 6 tahun udah yatim piatu. Dari umur 6 tahun udah kekurangan dari bahan pangan, makanan, kehidupan, kurang semua. Itu Rasulullah. Kurang dari kasih sayang. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Alam yajidka yatiman fa'awa. Kekurangan harta, wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu Rasulullah. Kalau kita katakan musibah adalah bukti Allah benci sama kita, berarti Nabi Muhammad orang yang paling dibenci sama Allah. Karena musibahnya paling banyak. Problemnya paling banyak. Bahkan dalam hadis, lagi-lagi tertera dalam kitab itu Pak, Tafsir Ibn Katsir, di situ dinukilkan sebuah hadis. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah ujiannya para nabi, para rasul. Summal amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Pertama rasul, nabi, para sahabat, para tabi'in, terus mereka ada orang yang ujiannya paling besar. Kullama zida syaukatan fil Islam zida fi bala'i. Bahkan kata Rasulullah, semakin kuat orang di dalam beragama, karena ujian tersebut untuk menguji. Akhirnya dia tidak mendapatkan solusi. Kalaupun ia istilahkan hal tersebut adalah solusi, itu solusi yang semu, yang hanya bertahan mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, lalu masalah itu akan datang lebih parah lagi. Allah udah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang bertakwa, beribadah, taat kepada Allah, selalu terkoneksi dirinya dengan Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Inilah yang bisa kita lihat. Kenapa para nabi, para rasul ketika dapat musibah cepat banget dapat solusi. Ketika lagi ada masalah cepat banget dapat jalan keluar. Lah kita banyak masalah, jalan keluar mah buntu mulu, kagak ada jalan keluar ini. Maka jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita introspeksi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena ma'asyarul hadirin, ulama mengatakan, tidaklah sholat dinamakan sholat. Kenapa sih? Ini kan kalau bahasa kita kan sembahyang. Ya sembahyang. Biasa di KBBI juga disebutkan kayak gitu. Beribadah. Tapi sholat itu sendiri diambil dari kalimat bahasa Arab. As-sholah. Kenapa sholat itu diambil dari kalimat as-sholah? Ulama mengatakan, wa innama sumyatis sholah lisilatiha bainal abdi wa rabbih. Sholat dinamakan sholat karena dia mengandung kalimat silah. Sholah, silah. Apa arti silah? Koneksi. Koneksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau koneksi ini terputus, lagi ada masalah, mau nelpon siapa? Kita mah segala hal kan kalau ada orang terdekat, atau maaf bahasanya, sekali lagi saya mohon maaf, orang dalam,
Ketika kita ada kesulitan dan memang membutuhkan sesegera mungkin, karena kita ada kenalan kan biasanya mudah. Nah, ma'asyarul hadirin, di dalam hidup ketika kita punya problem, solusi cuma satu. Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Mencari solusi selain solusinya Allah, kita nggak bakal dapatkan. Mencari solusi namun di dalamnya itu ada hal yang bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan, itu bukan solusi, masalah. Saya gambarkan kayak gini. Ini kita berada di ruangan bareng-bareng. Ketika kita terkunci di ruangan ini, kita perlu keluar karena memang lagi bahaya banget. Tapi kita dikunci dari dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghubungi orang yang memegang kunci agar kita keluar dengan selamat. Kita hubungi, panggil dia, Mas, tolong Mas, saya terkunci di dalam nih, tolong bukain. Karena kalau misalnya kita ngedobrak, itu bukan sebuah solusi. Mendatangkan masalah baru, pintunya rusak. Kalau pintu rusak, arti ada masalah baru. Kita keluar, iya, tapi nimbulin masalah baru. Oh ya udah, saya mau ngedobrakin kaca aja, langsung pecahin kaca biar saya keluar. Ada masalah baru, kaca pecah, kita pun bisa tergores, berbahaya, kena luka, jahitan dan semacamnya. Tapi kalau kita langsung ke pemegang kunci, pintu dibuka, kita keluar dengan selamat tanpa menimbulkan masalah baru. Inilah gambarannya kalau kita lagi ada masalah dalam hidup, yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih masalah juga Allah. Maka perlu bagi kita ketika ada masalah, kita perlu meminta kuncinya juga kepada Allah, karena Allah lah yang mengunci. Kaya-kaya. Yang ada dikejar rentenir mulu sampai sekarang. Kita pengen punya anak, tapi nggak tahu sampai sekarang belum Allah karuniai anak. Kita pengen hal-hal, kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya harapan, tapi nggak terwujud gitu, nggak terrealisasi. Maka yuk introspeksi diri kita dengan sholat kita. Apakah ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, kita sesegera mungkin untuk mendatangi sholat? Ketika ada kalimat hayya 'alal falah itu panggilannya Pak hayya 'alal falah. Setiap azan tuh panggilannya hayya 'alal falah. Di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan al-falah qad aflahal mu'minun la'allakum tuflihun minal muflihin, tidaklah disebutkan falah melainkan maknanya adalah keberuntungan dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maksudnya apa? Yuk kita sukses. Sukses yang mana? Akhirat doang? Enggak, sukses dunia dan akhirat. Tapi ternyata kita abaikan. Kita tunda-tunda. Ntar aja deh. Ntar aja main game dulu. Nongkrong dulu. Ngumpul dulu. Tidur dulu. Yang menyebabkan akhirnya karena lambatnya kita mendatangi Allah, maka otomatis hajat-hajat kita pun enggak sesegera mungkin dikabulkan oleh Allah. Terhambat akhirnya. Dalam sebuah hadis qudsi ma'asyarul hadirin, yang tertera dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in atani yamshi ataituhu harwalah." Kalau ada seorang hamba mendatangiku dengan jalan, aku akan datangi dia dengan berlari. Artinya, semakin cepat kita memenuhi panggilan Allah, semakin cepat pula harapan kita, impian kita direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semakin kita menunda-nunda, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Yang mereka ketika ada panggilan sholat, mereka tunda-tunda. Tunda-tunda sampai keluar waktunya, ini yang celaka. Maka untuk masalah sholat, untuk masalah sujud, paling bagus sholat di awal waktu. Nggak bisa di pertengahan. Jangan sampai mepet-mepet di akhir banget, kecuali kalau emang pada saat itu darurat. Dan ma'asyarul hadirin, kenapa sih di dalam tema saya tidak menentukan kalimatnya itu sholat, tapi saya menentukan itu adalah sujud? Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujudnya. Sebab manusia Allah karuniakan kemuliaan dengan akal.
dengan otak yang dia miliki. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Hewan, dia punya hawa nafsu sama kayak kita. Kita makan, kita minum, ada hasrat, ada syahwat. Itu hewan. Tapi tidak dengan akal. Dia ada naluri. Dia ada rasa hati. Hati nurani ada. Tapi tidak dengan akalnya. Maka manusia Allah muliakan dengan adanya akal. Walaqad karramna bani Adam. Malaikat kenapa menjadi makhluk yang mulia? Karena mereka Allah berikan akal tapi tidak dengan hawa nafsu. Makanya malaikat nggak pernah maksiat. Karena mereka nggak ada hawa nafsu tapi ada akal. Makanya taat mulu. Nah, ketika kita punya akal, pada saat kita sujud, kita benar-benar semuanya kita tadahkan, kita tundukkan diri kita. Seakan-akan kita ngomong, ya Allah saya nggak ada apa-apanya. Itu kan orang sujud itu kan benar-benar Oke, banyak tuh para imam kalau lagi sujud terakhir panjang banget sujudnya. Apa alasan mereka? Memperbanyak sujud untuk mengungkapkan harapan, memanjatkan doa mereka kepada Allah. Ada nggak landasannya ini? Ada. Itu Nabi Muhammad SAW pernah sujud ketika perperangan Khandaq. Nabi ketika perperangan Khandaq berada di Jabal Sila, Gunung Sila. Nabi naik ke situ berkholwat, beribadah di tempat itu selama 3 hari. Selama 3 hari Nabi di tempat itu, masyaallah hadirin, Nabi selalu beribadah, sholat sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, suatu hari ketika aku naik ke gunung, aku melihat Nabi Muhammad sujud. Aku tunggu, tapi Nabi nggak bangun-bangun dari sujudnya. Aku kira Nabi sudah wafat, saking lamanya sujud Rasulullah. Maka ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau sujud kayak gini? Karena aku sedang meminta pertolongan kepada Allah dalam perperangan Khandaq. Begitupun di Madinah ada sekitar 1 kilo atau 2 kilo dari Masjid Nabawi. Ada masjid yang diabadikan namanya Masjid As-Sajadah. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Dan itu menjadi rutinitas orang-orang Madinah. Kalau mereka ada hajat biasanya datang ke Masjid Sajadah atau Masjid Al-Ijabah. Kenapa? Karena di masjid tersebut saksi bisu Rasulullah sujud yang lama sampai sahabat mengira wafat. Dan akhirnya doanya Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Karena sujud adalah kedudukan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan. Oke, masyaallah hadirin. Kita yakin kok semua dari kita pasti ada masalah. Pasti ada problem. Tapi marilah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Semaksimal mungkin, sesegera mungkin, kita tetap menunaikan panggilan Allah ini. Karena kita nggak pengen kerugian dunia. Kita juga nggak pengen kerugian akhirat. Apalagi, kita udah banyak ibadah misal. Sedekahnya banyak, puasanya banyak, berbaginya banyak, taat lagi sama orang tua, gemar bersedekah. Semua itu orangnya juga subhanallah udah haji berkali-kali, udah umroh berkali-kali. Namun ingat, yang akan ditanya oleh Allah, yang akan menjadi barometer penerimaan amal adalah sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salam minad din bimanzilatir ra's minal jasad. Faman la salata lahu la dinalah. Salat itu kedudukannya di agama layaknya kepala di tubuh kita. Ketika kepala tersebut dihilangkan, kehidupan pun akan hilang. Begitupun seseorang yang mengatasnamakan dirinya beragama, namun dia meninggalkan salat, maka apalah arti agama yang ada di dalam dirinya? Layaknya orang kalau udah kagak ada kepala berarti kehidupannya hilang, begitupun agama, masyaallah hadirin. Salat itu puncaknya. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, awwalu ma su'ila, pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di kuburan ada as-shalah, salatnya. Sebelum yang lain. Setelah pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma qiblatuka, yang ditanya bagaimana salatnya dia. Fa in qubilat, kalau salatnya diterima, semua amalan yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Fa in ruddat wasairu amalih. Dan kalau misalnya kalau sholatnya ditolak atau dia nggak pernah sholat, semua amalannya akan tertolak, akan sirna, nggak ada artinya sama sekali. Maka dari sinilah aslafun salih, para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu sangat menghargai sholat, bahkan lebih berharga daripada harta dan kehidupan mereka. Contohnya, ada seorang sahabat bernama Khalifah bin Rabi.
bin Rabi orang yang biasa menunggangi kuda dan sangat handal. Dia punya kuda khusus, kuda yang paling dia cintai. Ketika dia lagi ke masjid, dia datang ke masjid bawa kuda, diikat tuh kuda. Ternyata ada maling. Kuda itu dilepas ikatannya dan dibawa kabur. Ya nggak ada gembok, nggak ada rantai. Jadi ikat di tiang begitu saja. Orang-orang yang ada di sekitar yang udah sholat teriak, ya Khaitham, ini kebetulan kudamu sedang diambil sama maling, ayo kita kejar. Yang namanya kuda, kalau bukan penunggangnya yang naik, dia bakal ngeberontak. Karena dia merasakan perlakuan yang berbeda, orang yang berbeda, dia akan ngeberontak. Jadi perjalanan yang dibawa oleh seorang maling itu terhambat, dikejar sama masyarakat. Pada saat itu kata Khaitham bin Rabi, biarin deh. Kenapa biarkan? Ini kan kuda kesayanganmu, kuda yang kau cintai. Kata dia, saya merasa sholat saya lebih berharga daripada kuda. Maka saya nggak mau ketika saya lagi sholat, gara-gara kuda saya ngilangin yang hal yang paling berharga. Itu adalah sholat. Sholat bagi saya lebih berharga dari apapun, maka saya nggak bakal membatalkan sholat saya karena hal-hal duniawi. Begitu juga ada cucunya Nabi Muhammad bernama Sayyidina Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu masyarul hadirin, rumah orang-orang di kota Madinah pernah terjadi kebakaran yang sangat besar yang melahap rumah-rumah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tanpa terkecuali rumahnya Ali bin Husain juga terkena. Orang-orang pada saat itu teriak, ada api, katanya. An-nar ibn Rasulillah, an-nar ibn Rasulillah. Oh, beliau masih di dalam keadaan sujudnya, dalam keadaan sholat. Ketika ditanya oleh orang-orang sekitar, pas dia udah sadar, udah selesai sholat, keluar ngeliat rumah kebakaran semua, ditanya, kenapa engkau nggak membatalkan sholat? Kan dalam keadaan darurat. Kita masyarul hadirin, dalam keadaan darurat boleh membatalkan sholat. Ada gempa, ada ular, pokoknya segala hal yang membahayakan kita boleh batalkan sholat. Untuk hifdzun nafsi, untuk menjaga diri. Karena Allah katakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Namun ada orang-orang yang spesial, yang ketika sholat itu udah nggak sadar, bukan nggak sadar, tapi fokus banget. Kayak kita kalau lagi main HP, diajak ngomong sama orang, kayak orang bengong, apa, nggak dengar. Ada kan orang kalau lagi main HP lupa gitu, saking fokusnya. Lagi main game lupa, kayak dunia itu milik berdua sama HP doang, bukan sama pacar, bukan sama istri. Ya pacar dia udah HP itu. Ya, saking fokusnya dia. Ada orang saking fokusnya dengan sholat, itu ketika sholat nggak sadar dengan yang lain, fokus ngerasa nikmat. Kayak orang kalau lagi baca buku asik sama buku. Segala hal kan ada orang keasikan, punya keasikan sendiri. Ada orang asyik dengan sholatnya, seperti Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sampai ketika kebakaran, beliau nggak sadar, pas keluar ditanya sama masyarakat, kenapa ini nggak keluar? Saya lupa. Saking takutnya saya dengan api akhirat, saya nggak sadar ada api dunia yang sedang terbakar. Makanya masyarul hadirin, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Semaksimal mungkin lakukanlah sholat dan perhatikan keluarga-keluarga kita untuk selalu melaksanakan sholat, bersujud kepada Allah agar kita mendapatkan kelancaran dalam hidup, mendapatkan solusi dan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita minta sama Allah berdoa, kan yang namanya manusia kok kayak waktu itu. Bagaimana caranya agar hati kita tetap istiqomah dalam doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dan kedua ini sebenarnya ada kaitannya, ada satu pembahasan. Perlu kita pahami terlebih dahulu. Pertama, pengkabulan doa dari Allah bukan hanya kita minta A dikasih A. Jangan pernah berpikir pengkabulan itu ya kalau kita minta A harus dikasih A. Sehingga kalau belum dikasih A kita katakan wah ini belum dikabulin. Enggak kayak gitu. Layaknya saya analogikan atau saya sederhanakan, ada anak kecil minta kepada kita sebuah es krim yang sangat dia sukai. Tapi karena dia lagi batuk, gak kita kasih.
Kita kasih yang lain. Atau kita bilang, wah jangan sekarang, ente lagi batuk. Ntar pas sembuh, saya akan kasih. Saya akan kasih. Karena bentuk sayang seorang orang tua kepada sang anak, itu bukan memberi apa yang dia inginkan. Tapi akan melihat pemberian tersebut apakah maslahat buat dia atau tidak. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala yang pastinya lebih sayang daripada semua dari kita antar sesama. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Daripada seorang guru kepada muridnya. Daripada seorang bos kepada karyawannya. Allah lebih sayang dari itu semua. Maka setiap permintaan kita akan ditimbang, akan diseleksi. Allah akan melihat, kira-kira ini permintaan bagus atau enggak. Kalau memang bagus, layak buat dia, akan diberikan sesegera mungkin. Tapi kalau enggak, terkadang akan diganti oleh Allah. Minta A, dikasihnya B. Atau minta A, tetap dikasih A, cuma dengan jenjang waktu yang lumayan panjang. Pasti ada pengkabulan di situ. Allah nggak bakal mengingkari janji. Allah udah katakan dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Bisa kita lihat dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah ternyata terwujud. Walaupun tidak terwujud di zaman Nabi, tapi ternyata di zaman sahabat. Tapi ternyata di zaman tabi'in. Seperti Allah mengatakan orang Romawi bakal kalah. Di zaman Nabi nggak terwujud. Ternyata akan terwujud setelah beberapa tahun sekian. Begitupun kehidupan kita. Kalau seandainya Allah nggak kabulkan sekarang, Allah akan kabulkan entar permintaan kita. Bahkan di dalam sebuah kitab namanya Fawaidul Mukhtar. Kalau seandainya Allah tidak mengkabulkan doa kita di dunia, tetap dikabulin tapi dalam bentuk pahala. Kalau seandainya Allah ngelihat ini nggak bagus, dikasih A nggak bagus, dikasih B juga nggak bagus. Memang nggak layak buat dia untuk mendapatkan ini. Maka dikasih berbentuk pahala. Sampai ada sebuah riwayat, orang ketika di akhirat, ketika ngelihat amalannya dia heran. Kok banyak banget ada amalan, padahal dia nggak ngamalin. Pahala apa ini? Ternyata pahala dari doa yang dia panjatkan. Sampai dia bilang, laitani da'wati lam tustajab. Coba aja doa-doa aku nggak ada yang dikabulkan oleh Allah. Karena dia ngelihat ganjarannya adalah ganjaran yang abadi, pahala di akhirat. Hal ini tercerminkan di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat bernama Tha'labah. Yang Allah abadikan kisah ini juga dalam Al-Quran, dalam berbentuk ayat. Asbabun nuzulnya kisah Tha'labah. Tha'labah itu dulunya udah kagak kuat lagi dengan kemiskinan. Datang ke Nabi, dibilang, ya Rasulullah, saya biar kaya. Lebih baik sedikit yang kayak gini mencukupi dirimu daripada engkau banyak tapi nggak mampu engkau pikul. Ini udah cukup kata Rasulullah. Tapi ya manusia dia nggak sabar, nggak kuat. Besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Sampai akhirnya dikabulkan sama Nabi. Ketika doa ini dikabulkan oleh Rasulullah SAW, benar Pak, dia kaya raya. Tapi apa dampaknya? Dia jauh dari Allah. Dia jauh dari Nabi. Ketika ada kewajiban untuk zakat, dia malah nggak ngeluarin zakat. Maka bukan doa kita nggak dikabulin, tapi doa kita pasti dikabulin di waktu yang paling indah dan paling tepat untuk kita, karena skenario Allah itu pasti indah. Itu yang pertama. Terus masalah doa, masalah sholat, layaknya yang tadi saya bilang. Kenapa ada orang yang kagak sholat tapi rizkinya lancar mulu? Rizki tidak melulu berbentuk harta. Ada orang kaya raya, dia nggak sholat, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Layak yang didapatkan oleh orang yang gajinya UMR, yang 3 juta, 4 juta, tapi kok tenang banget hidupnya. Itu rezeki dari Allah. Makanya ketika Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Wah ya udah deh, saya kalau sedekah 2.000 diganti 20.000. Nggak kayak gitu. Terkadang digantikan dengan kesehatan. Terkadang digantikan dengan ketenangan. Terkadang digantikan dengan apa? Keberkahan. Ada orang gaji segitu tapi berkah. 1 bulan bisa dipakai. Ada orang gaji segitu 10 hari udah ngerasa ya Allah udah habis aja. Dan terbuang dengan sia-sia. Maka ada orang yang dia jarang sholat tapi rezeki lancar. Itu juga zaman Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak beriman kepada Allah tapi rezeki jarang. Nikmat, tapi jangan harap ntar di akhirat dia dapat nikmat sama sekali. Maka harapan kita dunia dapat, akhirat dapat, bukan hanya dunia. Kalau istidraj, semua nikmat yang sebenarnya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya di surga,
Karena dia nggak melakukan ibadah di dunia, maka nikmat tersebut Allah berikan sekarang. Tapi di akhirat dia mahjub, dia dijauhkan dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Baik. Boleh dulu, ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Biasanya kita makin banyak masalah, rasanya makin banyak. Tapi waktu kita makan, kadang-kadang atau sebagian malah kita menjauh dari situ. Nah itu bagaimana rasanya atau bagaimana kejadiannya depan itu untuk membedakan antara atau tidak masalah itu berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita tetap dalam keadaan yang sama, tetap dalam keadaan yang sama. Maksud dalam keadaan yang sama ini adalah mau lagi susah, mau lagi senang, kita tetap ibadahnya maksimal kepada Allah. Diperlukan dua sifat. Pertama, sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah tidak bahagia dengan apa yang datang dan tidak sedih dengan apa yang hilang. Itu zuhud. Zuhud ini memang susah untuk merealisasikan sujud. Sehingga apapun yang terjadi kepada diri kita, kita akan menganggap bahwasanya oh ini dari Allah. Kalau kita tahu itu dari Allah, apapun keadaan kita, hidup manusia ma'asyarul hadirin kagak ada yang namanya lempeng aja. Roda berputar. Ya, roda berputar. Ketika kita punya rasa ridho, memahami makna la haula wala quwata illa billah, ketika kita di atas, kita tahu yang ngasih keatasan kita, kita berada di atas Allah. Ketika kita lagi di bawah, kita akan tahu juga yang ngasih keadaan kita lagi di bawah juga Allah. Makanya perlu benar-benar penanaman makna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu bukan cuma lafaz atau zikir yang diucapkan dengan lisan, tapi perlu pemahaman, perlu perenungan di dalamnya. Sehingga apapun keadaan kita, kita nggak pernah berlepas dengan mengaitkan itu dari Allah dan ini adalah hal yang terbaik buat kita. Sehingga dampaknya apa? Apapun keadaannya kita tetap sholat. Mau rizki lagi lancar, mau rezeki lagi seret, wah ini semua ketetapan Allah, ini pasti baik. Ini pasti baik. Maka dari itu masyarakat hadirin, ulama mengatakan, seringkali yang menyebabkan jauhnya hubungan kita dari Allah adalah karena kita, kalau saya kebetulan orang Palembang, kalau bahasa Palembang itu ada kalimat ngelampu. Ngelampu itu kayak dikasih hati minta jantung. Ya, dikasih hati minta jantung, dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, bukan malah bersyukur, malah makin menjauh. Nah inilah terkadang, tadi kan pertanyaannya bagaimana cara membedakan antara masalah sama nikmat. Kalau seandainya kita ketika diberikan nikmat oleh Allah malah menjauh, kalau sekali oke, kita bisa katakan itu adalah ujian. Dikasih nikmat lagi, udah nikmat, lupa sama Allah, habis nikmatnya, balik lagi kepada Allah. Dengan berulangnya seperti ini, inilah yang dinamakan, ini bukan nikmat lagi, bukan ujian lagi, inilah yang dinamakan masalah dan inilah yang dinamakan azab. Inilah yang dinamakan istidraj. Allah kasih dia nikmat, tapi dia lalai, terus berterusan, inilah istidraj yang kelak akhirnya masuk ke dalam neraka Allah, waliyadzubillah min dzalik. Jadi untuk membedakan mana yang nikmat, mana yang sebuah masalah, kita perlu melihat introspeksi. Kira-kira ini udah berlangsung kepada kita beberapa kali. Kalau misalnya masih sekali, oke, kita perlu balik sesegera mungkin kepada Allah. Tapi kalau misalnya ini udah sering, udah bulan kemarin kayak gini juga, bulan kemarinnya lagi kayak gini juga, tahun kemarin kayak gini juga, hati-hati, itu adalah istidraj. Yang kalau masih kita belum sadari, itu akan membuat kita malah makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ya, cara mengobatinya adalah jangan pernah tutup hati kita, tutup telinga kita untuk mata kita untuk melihat kebenaran. Karena kebenaran itu layaknya kata ulama sebagai cahaya.
Kalau cahaya tersebut masuk ke dalam telinga, ke mata, ke hati kita, itulah yang sedikit demi sedikit akan membuka mata batin kita yang akhirnya terlepas dari sifat istidraj. Dengar Al-Quran, walaupun wah ngantuk, nggak apa-apa, walaupun satu ayat. Wah sholat berat, ya udah sholat sunnah berat, nggak usah sholat sunnah, yang wajib dulu. Sedekah berat 2.000, ya udah 100 perak. Karena hal-hal baik inilah yang kelak akan membuat terbuka mata hati kita dan terjauhnya kita dari masalah atau dari azab istidraj tadi. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma jazaman hada jaman marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqin wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hada dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.